Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Solusi Sharing Pinjol. Pernah nggak sih kalian terpikirkan bahwa banyak orang-orang yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, tapi kok kenapa pinjolnya itu nggak bangkrut-bangkrut? Kenapa kok mereka tuh nggak rugi-rugi gitu loh? Malah semakin berkembang, semakin sukses, semakin berjaya. Kenapa nih? Apa yang salah sebenarnya? Padahal banyak orang yang gagal bayar. Oke, kita akan bahas di video kali ini. Mungkin di antara kalian pasti banyak yang kesel ya terkait masalah sistem pinjol, sistem pinjaman online yang ada di Indonesia ini. Pasti banyak yang kesel karena banyak yang terjerat bunga yang sangat besar dan gak bisa membayar hutangnya di pinjaman online, serta penagihan-penagihan yang mungkin meresahkan. Nah, kenapa sih ini? Banyak banget berita-berita di luar sana, banyak yang gagal bayar atau telat bayar ya, tapi pinjol ini nggak pernah tutup gitu loh. Apa yang sebenarnya terjadi gitu loh? Jadi gini, ketika sebuah aplikasi pinjaman online yang kita tahu kan, yang banyak yang labelnya yang kita tidak tahu, ternyata banyak nasabah juga yang terus membayar dengan beserta bunganya yang besar. Itu kan untung pinjol itu udah gede teman-teman. Untung pinjol udah gede, dari situ yang mana dari keuntungan tersebut itu bisa menutup semua yang gagal bayar. Tapi dengan catatan yang gagal bayar ini sebenarnya sudah diganti uangnya oleh pihak asuransi. Karena kebanyakan pinjol-pinjol legal itu menggunakan asuransi kepada nasabah-nasabah yang gagal bayar. Gimana kalau ada nasabah yang meninggal? Atau mungkin yang benar-benar gak bisa bayar, uangnya akan diganti atau dibayarkan oleh asuransi tadi. Ya, saya nggak tahu berapa perjanjian, pasti itu rahasia juga ya. Masing-masing pinjol punya rahasia. Ada yang mungkin 100%. Kalau misal yang peminjam meninggal, ada yang mungkin 50%. Kalau si peminjam menghilang nggak bisa ditagih dan dalam jangka waktu tertentu, nah itu pasti ada perjanjian-perjanjian. Nah, yang jadi permasalahannya di sini adalah yang banyak orang nggak kompak. Kalau memang satu orang gagal bayar, telat bayar, ya kalau misalkan semua gagal bayar, ya udah pasti bangkrut itu. Asuransi meskipun ditalangin asuransi sekalipun, asuransinya yang bangkrut duluan karena nggak bisa menghandle semua pembayaran pinjaman online itu tadi. Ya, tapi nyatanya masih banyak orang yang membayar dengan menyanggupi bunga yang sangat besar. Itulah sistem kenapa masih berjalan sampai saat ini. Video ini bukan tujuan untuk mengajak teman-teman untuk gagal bayar semua serentak, enggak ya. Yang jelas gini teman-teman, buat kalian yang gagal bayar atau telat bayar, jadikan ini pelajaran penting untuk tidak pinjol-pinjol lagi. Karena pinjol itu bukan lembaga sosial. Mereka cuman pikirannya nyari uang, nyari utang, dan pengen meraup keuntungan sebanyak-banyaknya sama kalian. Jadi mereka tidak akan pernah peduli perekonomian kalian, kondisi finansial kalian. Mereka tidak akan pernah peduli. Ya kenapa? Yang sangat jelas, karena yang udah mereka tuh bisnis, real bisnis. Bisnis mereka itu dari bunga dan juga denda yang dikenakan ke kalian, apalagi kalau kalian telat semakin untung mereka gitu. Jadi kita nggak bisa berharap bahwa mereka itu ya mau memberikan waktu, mau memberikan keringanan, nggak bisa kayak gitu. Kita ya, mereka melawan dengan keras, kita juga harus melawan dengan keras. Katakanlah kita posisi saat ini tidak punya uang, sedangkan uang yang kita punya untuk biaya sekolah, untuk biaya kontrakan, apa yang harus kita lakukan? Membayar pinjol dulu atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kebanyakan orang akan membeli untuk membayar hutang pinjol dulu biar hidupnya tenang, tapi mereka lupa satu hal, karena mereka juga ada kebutuhan yang harus dibayar, yang mana ujung-ujungnya mereka akan meminjam lagi dan ngutang lagi. Gini deh, daripada kalian harus menyelamatkan sesuatu pihak lain, lebih baik kalian selamatkan apa yang terdekat atau diri kalian dulu. Sebagai contoh kayak pesawat, jika tabung oksigennya turun, ya apa itu namanya masker,
Itu memang disuruh kita untuk pakai baru kita nolong lain. Nah, kalau kalian sistem hampir mirip dengan pinjol tadi, kalian pakai buat nolong orang lain, yang artinya kalian ya buat bayar pinjol dulu ya, kalian akan kesusahan nanti untuk menolong diri kalian sendiri. Gimana bayar kontrakan, gimana bayar sekolah anak, gimana buat makan keperluan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari teman-teman, pasti minjem lagi, dan itu nggak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik galbay untuk sementara waktu, uangnya tabung gitu loh, gunakan semaksimal uang kalian untuk memperbaiki kehidupan kalian, terus mencari penghasilan tambahan untuk kerja sampingan lebih berat, lebih bagus lagi, lebih giat lagi. Nah, uangnya nanti kumpulkan untuk sampai hutang pokok, dan kalian punya power untuk melakukan negosiasi agar bayar hutang pokoknya aja tanpa bunga dan tanpa denda keterlambatan. Itu penting gitu loh. Juga nggak bakal mau kok kehilangan 100% uangnya kalau ada yang mau membayar hutang. Dan itu sudah berangsur-angsur bertahun-tahun, kayaknya nggak bakal bisa bayar lebih ya. Pinjol pasti akan merestuinya, pasti akan memberikan fasilitas itu ke kalian. Ya, sekali lagi, terkadang kita mikir banyak yang gagal bayar di luar sana tapi pinjol nggak tutup ya. Balik lagi karena semua orang nggak kompak, semua orang ada yang membayar dan ada yang enggak. Tapi mungkin presentasinya lebih banyak yang membayar dibandingkan yang tidak. Kita nggak bisa berharap pinjol tersebut bakal bangkrut dengan sendirinya ya. Memang sih untuk yang nasabah yang banyak atau sedikit yang modalinnya makin sedikit, pasti dia akan tumbang pada akhirnya. Tapi pinjol besar, saya rasa mereka masih bisa bertahan dengan sistem yang ada saat ini. Oke, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang gagal bayar atau telat bayar. Tetap semangat, jangan takut apapun, jangan resah, jangan khawatir akan resiko-resiko yang berlebihan. Insya Allah galbay pinjol itu aman, dengan cara yang aman juga. Terima kasih telah bersama kami di Solusi Sharing Pinjol. Saya Bang Egy, dan saya berharap konten yang kami bagikan hari ini memberikan wawasan dan solusi yang bermanfaat bagi Anda semua. Ingat, bijaklah dalam menggunakan pinjol dan selalu prioritaskan keamanan dan data Anda. Jangan lupa untuk terus mencari informasi dan edukasi tentang pinjol agar kita semua dapat menghindari resiko dan memanfaatkan layanan ini dengan aman. Bersama kita bisa menciptakan komunitas yang lebih cerdas dan terlindungi dari risiko pinjol. Mari kita dukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan finansial dengan solusi yang inovatif dan aman. Jangan lewatkan video selanjutnya karena masih banyak lagi tips dan informasi yang akan kami sajikan. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga Anda selalu berada dalam keadaan yang baik dan aman. Salam hangat dari saya Bang Egy. Solusi Sharing Pinjol. Ingat, pinjol bukan akhir segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.